Biografi Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia. Nama Ki Hajar Dewantara bukanlah nama pemberian orang tuanya sejak lahir. Nama aslinya ialah Raden Maswardi Suryaningrat yang lahir di Yogyakarta tanggal 2 Mei 1889. Ia dibesarkan di lingkungan keluarga keraton Yogyakarta. Saat berusia 40 tahun menurut hitungan tahun Caka, barulah berganti nama menjadi Ki Hajar Dewantara. Semenjak itu, Ki Hajar Dewantara tidak lagi menggunakan gelar kebangsawanan di depan namanya. Hal ini dimaksudkan agar dapat bebas dekat dengan rakyat, baik secara fisik maupun hatinya. Ki Hajar Dewantara menamatkan sekolah dasar di Sekolah Dasar Belanda dan melanjutkan sekolahnya ke Sekolah Dokter Bumi Putra. Lantaran sakit, sekolahnya tersebut tidak dapat ia selesaikan. Pada masanya, Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai penulis andal. Kemampuannya menulis terasah ketika ia bekerja sebagai wartawan di beberapa surat kabar. Antara lain, Setyo Tomo, Midden Java, The Express, Utusan Hindia, Kaum Muda, Jajah Timur, dan Pusara. Tulisan-tulisannya sangat komunikatif, tajam, dan patriotik, sehingga mampu membangkitkan semangat anti-kolonial bagi pembaca. Selain bekerja sebagai seorang wartawan muda, Ki Hajar Dewantara juga aktif dalam berbagai organisasi sosial dan politik. Pada tahun 1908, Ki Hajar Dewantara aktif di bidang propaganda Budi Utomo untuk menyosialisasikan dan menggugah kesadaran masyarakat Indonesia mengenai pentingnya persatuan dan kesatuan dalam berbangsa dan bernegara. Kemudian, bersama Louis Dekker, Dr. Danudreja Setiabudi, dan Dr. Cipto Mangunkusumo nantinya akan dikenal sebagai tiga serangga. Pada tanggal 25 Desember 1912, mereka mendirikan partai politik pertama yang beraliran nasionalisme Indonesia yang bertujuan mencapai Indonesia merdeka. Selain itu, pada bulan November 1913, Ki Hajar Dewantara membentuk Komite Bumi Putra yang bertujuan untuk melancarkan kritik terhadap pemerintah Belanda. Salah satunya adalah dengan menerbitkan tulisan yang berjudul Seandainya Aku Seorang Belanda dan Satu Untuk Semua Tetapi Semua Untuk Satu Juga. Kedua tulisan tersebut menjadi tulisan terkenal hingga saat ini. Tulisan Seandainya Aku Seorang Belanda dimuat dalam surat kabar The Express milik Dr. Louis Dekker. Akibat aktivitas dan tulisannya itu, pemerintah kolonial Belanda melalui Gubernur Jenderal Hindenburg menjatuhkan hukuman pengasingan terhadap Ki Hajar Dewantara. Louis Dekker dan Cipto Mangunkusumo, rekan seperjuangannya, menerbitkan tulisan yang bernada membela Ki Hajar Dewantara. Mengetahui hal ini, Belanda pun memutuskan untuk menjatuhi hukuman pengasingan bagi keduanya. Louis Dekker dibuang di Kupang, sedangkan Cipto Mangunkusumo dibuang ke Pulau Banda. Namun, mereka menghendaki dibuang ke negeri Belanda karena di sana mereka dapat mempelajari banyak hal daripada di daerah terpencil. Akhirnya mereka diizinkan ke negeri Belanda sejak Agustus 1913 sebagai bagian dari pelaksanaan hukuman. Kesempatan itu dipergunakan untuk mendalami masalah pendidikan dan pengajaran sehingga Ki Hajar Dewantara berhasil memperoleh
Eucharistes Ekse. Pada tahun 1918, Ki Hajar Dewantara kembali ke tanah air. Di tanah air, Ki Hajar Dewantara semakin mencurahkan perhatiannya di bidang pendidikan sebagai bagian dari alat perjuangan meraih kemerdekaan. Bersama rekan-rekan seperjuangannya, beliau mendirikan sebuah perguruan yang bercorak nasional yang diberi nama Taman Siswa atau Perguruan Nasional Taman Siswa pada 3 Juli 1922. Taman Siswa ialah suatu lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi para pribumi jelata untuk dapat memperoleh hak pendidikan. Seperti halnya priayi maupun orang-orang Belanda, perguruan ini sangat menekankan pendidikan, rasa kebangsaan kepada peserta didik agar mereka mencintai bangsa dan tanah air, serta berjuang untuk memperoleh kemerdekaan. Selama aktif di Taman Siswa, Ki Hajar Dewantara juga tetap rajin menulis. Tema tulisannya beralih dari nuansa politik ke pendidikan dan kebudayaan berwawasan kebangsaan. Melalui tulisan-tulisan itulah, dia berhasil meletakkan dasar-dasar pendidikan nasional bagi bangsa Indonesia. Kegiatan menulisnya ini terus berlangsung hingga zaman pendidikan Jepang. Saat pemerintah Jepang membentuk Pusat Tenaga Rakyat atau Putra dalam tahun 1943, Ki Hajar ditunjuk untuk menjadi salah seorang pimpinan bersama Insinyur Soekarno, Dr. Andos Muhammad Hatta, dan Kiai Haji Mas Mansur. Setelah kemerdekaan Indonesia berhasil direbut dari tangan penjajah dan stabilitas pemerintahan sudah terbentuk, Ki Hajar Dewantara kemudian dipercaya oleh Presiden Soekarno untuk menjadi Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan yang pertama. Melalui jabatannya ini, Ki Hajar Dewantara semakin leluasa untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Pada tahun 1957, Ki Hajar Dewantara mendapatkan gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Gadjah Mada. 2 tahun setelah mendapat gelar Doktor Honoris Causa itu, tepatnya pada tanggal 28 April 1959, Ki Hajar Dewantara meninggal dunia di Yogyakarta. Ini, nama Ki Hajar Dewantara diabadikan sebagai seorang tokoh dan pahlawan pendidikan, Bapak Pendidikan Nasional. Ajarannya yakni Tut Wuri Handayani, yang artinya di belakang memberi dorongan, ing madya mangun karsa, di tengah menciptakan peluang untuk berprakarsa, dan ing ngarsa sung telodo, di depan memberi teladan, akan selalu menjadi dasar pendidikan di Indonesia. Selain itu, tanggal dan bulan kelahirannya yakni 2 Mei dijadikan Hari Pendidikan Nasional. Bahkan pada tanggal 28 November 1959, Ki Hajar Dewantara juga ditetapkan sebagai pahlawan pergerakan nasional melalui Surat Keputusan Presiden RI nomor 305 tahun 1959.